memberitahu pasien dan inform konsen. Dikarenakan Bapak batuk, jadi saya akan melakukan tindakan suction untuk membersihkan jalan nafas Bapak. Persiapan perawat mencuci tangan dan memasang handscoon. Jika ibu merasa tidak enak, ibu bisa melakukannya secara mandiri. Setelah itu bagaimana perasaannya sekarang? Setelah itu saya permisi jika ibu melakukan atau membutuhkan sesuatu, ibu bisa kena pressure atau mengusir pel. Jika itu terima kasih. Persiapan lingkungan, pasang sampiran dan atur lingkungan senyaman mungkin. Perawat memasang perlak dan mendekatkan alat ke pasien. Pelaksanaan prosedur tindakan. 1. Menyambung kateter penghisap dengan selang suction. Letakkan sejajar dengan ampulus tadi, kemudian tentukan berapa angka yang menunjukkan jarak antara angulasi dengan penggaris tadi. Amati batas di mana bagian bawah dari penggaris selalu daftar bertemu dengan penggaris vertikal. Setelah itu menghidupkan mesin dan memasukkan kateter ke dalam kom berisi NaCl untuk membilas kateter. Pelaksanaan yang pertama, ulangi penunjukan dari bilangan area tekanan yang lebih tinggi dari Perawat memasukkan ujung kateter ke mulut sampai kerongkongan. Setelah itu menutup kateter dengan jempol kiri dan menghisap lendir dengan menarik dengan cara memutar 10-15 detik. Setelah itu perawat bilas kateter dengan NaCl sampai bersih. Perawat mematikan mesin penghisap lendir dan melepas kateter penghisap, dimasukkan ke kom berisi saflon. Setelah itu bereskan alat-alat dan perawat mencuci tangan. Menggunakan kedua belah kaki, maka ini dilakukan sekali saja. Pak, saya bereskan alat itu dulu. Setelah itu fase terminasi, evaluasi. Pak, saya sudah melakukan tindakan suction. Semoga jalan nafas Bapak kembali menjadi normal. Pengukuran tekanan vena jugularis, proses 1 memberitahu pasien dan inform konsen. Selamat siang Pak, kenapa saya perawat Anda yang akan saya cek lebih detail Pak. Boleh Bapak sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Baik Pak, di sini saya akan melakukan tindakan di FDP yang bertujuan untuk mengetahui tekanan tindakan ini dilakukan secara kurang lebih
persiapan perawat, cuci tangan, dan pasang handscoon. Selanjutnya, persiapan lingkungan, pasang sampiran dan atur lingkungan senyaman mungkin. Selanjutnya, minta pasien untuk duduk tegak lurus bersudut 90 derajat. Selanjutnya, minta pasien untuk berbaring telentang dengan kepala sedikit terangkat sekitar 30 derajat sampai 45 derajat. Minta pasien untuk memutar kepalanya ke sisi yang berlawanan dengan vena yang akan diamati. Pelan 45 derajat. Apakah Bapak bisa Selanjutnya, pastikan bahwa leher dan toraks atas terbuka, jangan memfleksikan atau hiperekstensi leher. Selanjutnya, ukur titik tertinggi vena jugularis internal yang terlihat dengan menggunakan dua penggaris dengan cara urut vena dari atas ke bawah untuk mengetahui titik tertinggi dari pulsasi. Sejajarkan ujung dasar penggaris dengan puncak area denyutan vena. Letakkan penggaris pertama dengan angka 0 tegak lurus pada angulus sterni. Kemudian dengan menggunakan penggaris cm dan menempatkannya tegak lurus terhadap penggaris yang pertama setinggi sudut sternal. Letakkan penggaris kedua, lalu hubungkan titik di mana undulasi tertinggi dari vena jugular. Selanjutnya, letakkan sejajar dengan angulus sterni, kemudian tentukan berapa angka yang ditunjukkan jarak antara undulasi dengan angulus sterni. Selanjutnya, amati batas di mana bagian bawah dari penggaris horizontal bertemu dengan penggaris ventrikal. Nilai JVP adalah nilai yang terlihat pada penggaris ventrikal di batas tersebut ditambah dengan 5 cm atau nilai normal di bawah 10 cm. Ulangi pengukuran pada sisi yang lain, perhatikan adanya tekanan yang lebih tinggi dari 4 cm. Selanjutnya, rapikan pasien. Cuci tangan serta rapikan alat. Perawat memberitahu pasien dan inform konsen. Kenalkan Bu, nama saya Prawana yang mengajarkan Ibu selama diabetes yang bertujuan untuk memperlancar sirkulasi darah. Mohon Ibu bersedia. Yang pertama, duduk dengan baik di atas kursi sambil meletakkan kaki ke lantai. Yang kedua, sambil meletakkan tumit di lantai, jari-jari kedua belah kaki diluruskan ke atas dan dibengkokkan ke bawah sebanyak 10 kali. Kita mulai ya Bu ya, sebelumnya bisa saya contohkan terlebih dahulu. Untuk gerakan yang pertama seperti ini, kita lakukan selama 10 kali. Yang kedua, sambil meletakkan tumit di lantai, angkat telapak kaki ke atas, kemudian jari-jari kaki diletakkan di lantai sambil tumit kaki diangkat ke atas. Langkah ini diulangi sebanyak 10 kali. Untuk gerakan yang kedua seperti ini, telapak kaki dan angkat tumit. Yang ketiga,
Tumit kaki diletakkan di lantai, bagian depan kaki diangkat ke atas dan putaran 360 derajat dibuat dengan pergerakan pada pergelangan kaki sebanyak 10 kali. Untuk langkah selanjutnya seperti ini. Selanjutnya, jari-jari kaki diletakkan di lantai, tumit diangkat dan putaran 360 derajat dibuat dengan pergerakan pada pergelangan kaki sebanyak 10 kali. Langkah selanjutnya angkat telapak kaki lalu putarkan tumit kaki. Setelah itu, kaki diangkat ke atas dengan meluruskan lutut, putaran 360 derajat dibuat dengan pergerakan pada pergelangan kaki sebanyak 10 kali. Selanjutnya angkat lututnya lalu putarkan kaki sebelumnya. Setelah itu, lutut diluruskan dan dibengkokkan ke bawah sebanyak 10 kali. Ulangi langkah ini untuk kaki yang sebelah lagi. Selanjutnya angkat lututnya berdiri, kaki sebelumnya. Setelah itu, letakkan sehelai kertas koran di lantai, remas kertas itu menjadi bola dengan kedua kaki, kemudian buka bola itu menjadi kertas yang lebar menggunakan kedua belah kaki. Langkah ini dilakukan sekali saja. Selanjutnya kita menggumpalkan kertas koran ini hingga membentuk menjadi sebuah bola. Lalu buka kembali korannya seperti semula. Tahap terakhir, evaluasi. Baik Bu, barusan kita sudah melakukan senam diapit. Apakah Ibu sudah mendapatkan? Baik, terima kasih Bu.